Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, sehingga kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjumpa dengan bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan, yang dimana bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh rahmat dan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga bulan yang penuh dengan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, yang seharusnya kita berlomba-lomba mendapatkan rahmat dan ridho dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pembahasan yang awal tentang pembahasan puasa, yang dimana di pembahasan awal dijelaskan bahwa puasa itu adalah wasilah untuk membersihkan diri dengan cara ikhlas, karena dengan puasa kita belajar ikhlas, karena di dalam puasa adalah suatu ibadah yang tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ibadah puasa adalah ibadah yang mengajarkan kita untuk ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita melanjutkan pembahasan dengan pembahasan bismillahirrahmanirrahim. As-shaumu wasilatun lisyukri. Puasa adalah ibadah yang menjadi pelantara bagaimana kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, li'annahu bil imtina'i fi waqti shaumi amma an'amallahu bihi 'alal insan minat ta'am wasyarab wa sa'iri syahawatil mubahah. Karena sesungguhnya dengan kita menahan diri dalam waktu puasa dari hal yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala atas semua manusia, dari makanan, minuman, dan juga syahwat-syahwat yang lain yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yatabayyanul insan miqdaru tilkan ni'am wa hajatul insan ilaiha. Menjadi nyata dan jelas bagi umat manusia bagaimana kadar nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga bagaimana kebutuhan manusia atas nikmat Allah tersebut. Wa madal masyaqqah allati talhaqul mahrum, dan juga menjadi nyata panjangnya masyaqqah, panjangnya beban allati talhaqul mahrum yang terjadi bagi orang yang terhalang dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Fatata'awwaku nafsuhu ila syukri dzali al-mun'im, maka menjadi butuh nafsu seseorang ila syukri dzalikal mun'im, untuk mensyukuri nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Al-Ghani, yang maha kaya, alladzi wahaba wa manahah, yang telah memberi kepada kita nikmat tersebut, duna muqabilin, tanpa meminta imbalan dari kita, au hajatin muqabilin, atau Allah tidak membutuhkan balasan dari kita. Wa yufidul qalba birrahmah wasyafaqah wal atfi alal fuqara wal masakin wal muhtajinah, dan bisa timbul terhadap hati kita rasa kasih sayang dan juga rasa syafaqah atau rasa belas asih kita, dan juga ke rasa sayang kita atas orang-orang fakir dan orang miskin, wal muhtajin, dan orang-orang yang membutuhkan nikmat tersebut. Wa yushiru ila hadhil ma'ani, dan memberi isyarat atas pengertian tersebut, qauluhu azza wa jalla, firman Allah Subhanahu wa taala fi khatimat ayat siyam, di dalam akhir ayat siyam, wa la'allakum tashkurun. Ayat tersebut menjelaskan wa la'allakum tashkurun, dengan berpuasa itu akan membuat kita menjadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna bani Adam yudnibuna, sesungguhnya manusia itu adalah makhluk yang sering berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yaqduruna ala ta'dibillahi lahum, dan mereka tidak akan mampu menerima siksa Allah Subhanahu wa taala binar, dengan siksa neraka. Fa amarahum bisyam, maka dari itu Allah memerintahkan kepada umat manusia bisyam, dengan perintah puasa, liyadzuqu narul ju'i fid dunya, supaya mereka bisa merasakan panasnya rasa lapar di dunia. Fatahriku dzunubuhum, maka sebab itu bisa terbakar semua dosa-dosa umat manusia. Liyanjuwa minan naril jahim, supaya mereka menjadi orang yang selamat dari siksa neraka jahim. As-shaumu wasilatun lidaf'i wasa'isi syaitan, dan puasa itu merupakan wasilah, pelantara untuk bisa menolak godaan syaitan.
lima fihi min takhalluqin nafsi bis-sabri 'alal ju'i wal 'atsyi wasyahwah, karena di dalam puasa tersebut terdapat pelajaran akhlak, mengajarkan jiwa dengan bersabar atas lapar yang disebabkan oleh puasa, wal 'atsyi dan juga rasa haus, wasyahwah dan juga syahwat, wal haddi min nahmatiha wa intilaqiha al-ghashim fil muladzat, dan juga bisa membatasi dari godaan syahwat, godaan nafsu, dan juga hal-hal yang disebabkan oleh nafsu fil muladzat, di dalam hal-hal yang nikmat. Fan nafsul muntaliqatu fi syahwatil lahitha wa ra'al maladzat ma ashala tastajiba lisyaitan. Maka jiwa yang tidak pernah berpisah dari syahwat, yang di dalamnya terdapat ladzat, kenikmatan dunia, maka tidak akan mudah bisa melawan godaan-godaan syaitan. Hina yuzainu lahul mahalik, pada waktu dihiasi terhadap nafsu tersebut hal-hal yang menjadi kerusakan dan juga hal-hal yang mencelakakan. Lidha, dikarenakan hal itu, kanatin nafsu fi hajatin ila dhabti, nafsu itu sangat butuh untuk dibatasi, wa tanzim dan juga diatur, fi tanaumiha, di dalam memberi nikmat kepada nafsu tersebut, bin amillahi ta'ala, dengan nikmat-nikmat Allah Ta'ala. Wa ila tarwid ala muqawati syaitan, dan juga butuh untuk dididik untuk bisa menghadapi syaitan. Walidal makna, dan karena makna tersebut, asyaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah SAW telah memberi isyarah dengan sabdanya, ya ma'syarus sabab man istata al-ba'a falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanul farji wa man lam yastati fa alaihi bisawm fa innahu lahu wijaun. Ya ayyuhas sabab, ya ma'syarus sabab, wahai pemuda, man istata ba'at, barang siapa yang mampu memberi nafkah lahir dan batin, falyatazawwaj, maka baiknya kawin. Fa innahu aghaddu lil basar, maka sesungguhnya pernikahan dan kawin tersebut bisa lebih menjaga kepada penglihatan, wa ahsanul farji, dan juga bisa memberi benteng kepada kemaluan, wa man lam yastati, dan barang siapa yang tidak mampu memberi nafkah lahir dan batin, fa alaihi bisawm, maka berpuasalah. Fa innahu lahu wijaun, maka sesungguhnya puasa bagi orang yang tidak mampu memberi nafkah tersebut, wijaun adalah hal yang bisa meredam dari nafsu tersebut. Fal maqsud minal shaum, maka tujuan dari puasa tersebut, imsakun nafsi an khosisi adatiha, adalah menjaga atau membatasi nafsu dari kejelekan-kejelekan yang dilakukan, yang dibawa oleh nafsu. Wa habsiha an syahwatiha, dan juga menahan nafsu dari syahwat-syahwat nafsu. Wa man'iha an ma'lufatiha, dan juga mencegah nafsu dari hal-hal kebiasaan yang disebabkan oleh nafsu tersebut. Walamma kanatin nafsu ma'ilatun ila hubbir rif'ah ala sairin makhluqat, dan pada kebiasaannya nafsu adalah hal yang sangat condong pada mencintai hal-hal yang tinggi atas semua makhluk-makhluk yang lain, wa takabbur alaihim, dan merasa sombong atas makhluk yang lain. Wa ghairi dzalikan, dan juga hal-hal yang lain dari tersebut, minal awaiqil hajibati laha, dari semua hal-hal yang bisa menghalangi terhadap nafsu, min antasila ila anwar ilahiyah, dari sampai kepada nur ilahiyah. Ja'alallahu shauma, maka Allah menjadikan puasa sababan qawiyan, sebagai sabab yang kuat, fi izalati tilkal awaiq, di dalam bisa menghilangkan penghalang-penghalang tersebut. Hatta inna arbabal mukasyafat, sehingga sesungguhnya orang-orang yang mempunyai mukasyafah yang tinggi, jadi orang-orang waliullah, la yasiluna ilaiha, mereka tidak akan mampu sampai kepada Allah Subhanahu wa taala atau nurul ilahiyah, illa bisawm, kecuali dengan berpuasa. Li'annahu sababun fi tawadu'in nafsi, karena sesungguhnya puasa adalah merupakan sabab di dalam bisa merendahkan nafsu menjadi tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bitawadhi'iha, dan jangan tawaduknya nafsu, la yuhumu syaitan haulaha, maka syaitan tidak akan berkerumun di sekitar nafsu tersebut. Fatasilu ila tilkal anwaris samdaniyah, maka bisa sampai nafsu tersebut kepada nur-nur Allah Subhanahu wa taala. Walidha, dan disebabkan itu, qala sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laula anna syayatina yuhumuna ala qulubi bani adam lanadharu ila malakutis samawat.
Kata baginda Rasulullah SAW, andaikan setan itu tidak berkerumun di dalam hati umat manusia, lanadharu ila malakutis samawat, maka pastinya umat manusia itu akan mampu melihat alam malakut. Artinya yang bisa menyebabkan hati manusia tidak mampu melihat alam malakut adalah karena di sekitar hati manusia itu dikerumuni oleh setan-setan, dan setan itu bisa diredam dan bisa ditolak apabila kita melakukan puasa. Wa hikmatu wujubihi syahron, dan hikmah kenapa bulan Ramadan puasa itu diwajibkan 1 bulan, liyakuna ma'asittah al-iyam min syawalin bi'adadi ayyamis sanah, supaya bulan Ramadan itu, supaya puasa 1 bulan disertai dengan 6 hari di bulan Syawal dengan hitungan 6 hari, li'annal hasanata bi'asyri amsalihha, karena sesungguhnya kebaikan itu akan dibalas dengan 10 kali lipat dari kebaikan itu. Fasyamu Ramadan bi'asyrati asyhurin, maka puasa selama bulan Ramadan 30 hari itu menjadi lipat ganda 10 bulan. Wasyamul ayyamis sittah min syawalin, dan puasa 6 hari di bulan Syawal bisyami syahraini itu dilipat gandakan sama dengan berpuasa 2 bulan. Fajumlatu dzalika 12 syahran, maka keseluruhan jumlah dari hal tersebut, puasa 30 hari di bulan Ramadan dan puasa 6 hari di bulan Syawal itu sama dengan berpuasa 1 tahun penuh. Falidzalika, maka karena itu, kanal mudawimu ala fi'li dzalika fi kulli amin, orang yang selalu mendawamkan mengerjakan puasa bulan Ramadan dan puasa 6 hari di bulan Syawal dalam setiap tahunnya, ka'annahu shoma dahra kullahu, maka seakan-akan orang itu sama dengan halnya berpuasa 1 tahun penuh. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda dalam satu hadisnya, man shoma Ramadan tsumma adbahu sittan min Syawalin kana kasyamid dahri, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dan kemudian berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka ia sama dengan berpuasa 1 tahun penuh. Rawahul Ahmad wa Muslim, menceritakan ke hadis tersebut Imam Ahmad dan Imam Muslim. Qala an-Nawawi, Imam Nawawi berkata, qala ulama berkata, wa inna ma kana dzalika kasyamid dahri, kenapa puasa 1 bulan di bulan Ramadan 6 hari di bulan Syawal itu sama dengan puasa 1 tahun? Li'annal hasanata bi'asyri amsalihha, karena satu kebaikan akan dibalas dengan 10 kali lipat dari kebaikan tersebut. Fa Ramadhanu bi'asyrati asyhurin, maka Ramadan itu sama halnya dengan puasa 10 bulan. Wasitati bisyraini, dan 6 hari di bulan Syawal itu sama halnya berpuasa 2 bulan. Wa khusus Syawwalan bidzikri, kenapa bulan Syawal yang dikhususkan puasa 6 hari, kok bukan bulan-bulan yang lain? Dikurbihi min Ramadan, karena dekatnya bulan Syawal dengan bulan Ramadan. Fayakunu shaumu sitati fi Syawalin jabiran lima yaqa'u min khilalin fi Ramadan, maka puasa 6 hari di bulan Syawal tersebut itu merupakan menjadi pelengkap atau penyempurna terhadap hal-hal yang kurang dari puasa di bulan Ramadan. Maka dari itu, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita termasuk dari bagian orang-orang yang memuliakan datangnya bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan ini adalah bulan yang dimana dikhususkan untuk kita sebagai orang muslim, sehingga kita tidak menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita dengan perjumpaan kita di bulan Ramadan. Semoga kita termasuk bagian orang-orang yang bisa menyempurnakan puasa di bulan Ramadan dan mengambil kesempatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.